Mexican Grand Prix, balapan kedua yang bikin kita begadang lagi. Balapan yang ternyata seru dan juga penuh aksi, dan ada juga aksi pukul-pukulan antara fans Checo dan juga Ferrari. Gimana balapan tadi pagi? Gila ya, ada aja kejadian yang bikin gak ngantuk karena gue sempet pesimis balapan ini akan boring. Tapi enggak ternyata. Ricciardo poin, Leclerc podium, Perez DNF, red flag di tengah balapan, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas. Langsung aja seperti biasa gue akan merangkum 5 kejadian yang terjadi di balapan kemarin. Verstappen 16. Meskipun start ketiga, tetap terlihat bahwa dia pembalap tercepat di Meksiko tadi pagi. Ditambah biasanya yang pole di Meksiko emang jarang menang karena lurusannya panjang banget, jadi yang start di belakang bisa slipstream dengan enak ke depannya dan nyalip di tikungan satu dari sisi dalam. Dan bener aja, Verstappen langsung ambil alih pimpinan balapan hanya dalam satu tikungan dan langsung setelah nyalip Sainz sama Star yang lebih bagus. Slipstream di belakang Leclerc dan langsung menusuk di sisi dalam, dan sejak itu Verstappen langsung kabur ke depan dan untuk kontrol balapan dan strateginya sendiri nggak ada sama sekali noleh ke belakang. Fokus ke depan dan juga ditambah, dia tuh emang lebih kencang dari dua Ferrari di belakangnya. Dan bahkan pit lebih awal untuk komit kedua stop strategi tanpa takut kesalip sama pembalap di belakangnya siapapun, yang pakai satu stop strategi doang. Safety car dan red flag pun gak ngaruh ke dia. Meskipun dia sedikit kesel sama red flagnya sama safety car yang bikin gap yang udah dia bikin jauh-jauh malah hancur seketika. Tapi red flag itu sebenarnya perlu sih, karena tembok pembatas yang tag pro barrier itu hancur bahkan ditabrak sama Kevin Magnussen dan harus dibenerin secepatnya. Dan saat restart pun kita jarang lihat dia di TV karena dia langsung kabur ke depan dan bikin jarak 14 detik dari pembalap posisi kedua yaitu Lewis Hamilton, dan dengan nyaman menyabet kemenangan ke-16-nya musim ini di Meksiko semalam. Dan sekali lagi dia ada di liga yang berbeda. Ferrari waras. Tahun lalu Ferrari bener-bener rungkat di Meksiko. Balapan di dataran tinggi dan juga cuaca panas bikin mobil tahun lalu tuh bener-bener rusak parah. Bahkan mereka harus bawa pendingin tambahan untuk dinginin mobilnya. Tapi tahun ini semuanya apakah beda? Iya, beda. Tapi semuanya hampir banget terlihat seperti musim lalu. Struggling dan juga kesusahan buat naikin pace, bahkan di kualifikasi 2 cuma finish ke-6 sama ke-9. Dan ada expect mungkin akan kalah sama Mercedes, sama McLaren, sama Red Bull. Dan bahkan Ferrari juga ngakuin, ini mah gue paling kalah gini. Tapi tiba-tiba di kualifikasi ketiga, mobilnya came alive. So aspal juga cuacanya menurun, bikin Ferrari kenceng lagi dan dapat pole dominan. 1-2, Charles sama Carlos front row dua-duanya. Gak cuma kita yang kaget, mereka aja kaget loh. Kok bisa tiba-tiba mobil mereka kencang di kualifikasi ketiga, padahal di sebelumnya itu mobil rungkat parah, hingga bisa pole untuk ke-6 kalinya di musim ini. Pas balapan pun, yang kagetnya tetap sama, pace-nya masih bagus banget Carlos sama Leclerc. Apalagi Leclerc yang mobilnya rusak di bagian depan kiri karena ditabrak oleh Sergio Perez di awal balapan, tapi masih bisa jalan dengan bagus dan bahkan nggak harus ganti wing sampai keluar red flag-nya, dan dapat podium 3 dengan nyaman tanpa terganggu siapapun. Seneng banget liatnya mereka pertahankan performa hari Sabtu mereka ke balapan hari Minggu, yang kencang dan juga konsisten. Dibanding tahun lalu mah ini kenaikan yang signifikan anjir. Bahkan kalau compare sama balapan-balapan kemarin sih ya lumayan lah naik gitu loh. Tapi kalah sama Lewis bang, ya emang sih ya kemarin emang pure aja tuh Lewis mobilnya lebih kenceng. Tapi ya ini udah maksimal, tapi dia udah podium itu keren banget. Ricciardo is back. Bintang dari balapan kemarin adalah si avocado pembalap favorit kita Daniel Ricciardo. Bisa kualifikasi keempat dan dapat poin maksimal pas balapan, yaitu finish di posisi ke-7. Itu the best banget. Sempat diragukan di awal karena join AlphaTauri, yang mana kita tahu AlphaTauri adalah mobil terpelan di grid. Tapi dia nunjukin ke orang-orang bahwa dia tuh masih punya sesuatu. Saat kualifikasi, top 10 emang gapnya rapat banget dan dia bisa start keempat. Tapi perlu kita ingat, dia pakai mobil AlphaTauri, bukan pakai Red Bull, bukan pakai McLaren atau bukan pakai Mercedes. Yaitu salah satu mobil terpelan di grid adalah hal yang luar biasa. Cuma kalah 0,2 dari Verstappen dan ngalahin Perez bahkan dengan mobil Red Bull sejauh 0,05 detik. Pace Ricciardo pas balapan pun pada hari Minggu itu bagus banget. Dia berhasil menghindari masalah di tikungan 1 dan ngimbangin kecepatan di barisan depan. Dan saat semua orang memanage ban, Ricciardo pun sama dan bahkan malah lebih baik, malah bannya lebih awet dan selalu kenceng setiap keluar tikungan, dan itu bikin Lewis sama Russell kesusahan banget buat coba overtake dia. Karena ya ini Ricciardo cuy, bukan balap kaleng-kaleng anjir meskipun mobilnya AlphaTauri. Tapi in the end dia kesalip juga sih jadi ke-7 finishnya. Tapi itu emang faktor mobil lah gitu, karena ya Mercedes McLaren lebih kenceng gitu. Ricciardo mah udah nge-push banget itu. Cuma ya perlu kita ingat, dia di AlphaTauri sekali lagi, salah satu mobil terpelan di grid. Dengan hasil finish ke-7 bikin AlphaTauri naik ke peringkat 8 Constructors Championship, dan Ricciardo meraih finish posisi terbaik AlphaTauri sepanjang musim. The best banget sih, 6 poin sekali balapan. Padahal tangannya habis patah ya kan guys ya. Perez insiden dan juga fans gelut.
belok kecepatan. Itulah hal yang gue lihat dari insiden antara Perez sama Leclerc. Home hero atau tuan rumah Sergio Perez yang dilulukan para fans yang bisa mensajikan performa terbaik, justru malah kecewa dan juga pembalap pertama yang DNF atau out dari balapan. Karena insiden sama Leclerc bikin mobilnya rusak banget dan harus out dari balapan. Sebenarnya performa Perez nggak jelek-jelek amat kok, bagus aja sepanjang weekend ini. Bahkan yang terbagus dari beberapa balapan terakhir. Dia nggak jauh banget pace-nya dari Verstappen. Ya meskipun kalah sih sama Daniel di kualifikasi ya, tapi anyway, saat start Perez bagus banget. Bisa naik ke posisi ketiga menuju tikungan 1, bersama dengan Leclerc dan Max di sisi dalam. Menuju masuk tikungan 1 dan melakukan move yang optimistik dan dengan yakin ambil sisi space di luar untuk masuk ke dalam buat overtake Leclerc. Tapi sayang, Leclerc yang nggak bisa kemana-mana karena di dalamnya ada Max Verstappen dan Checo yang belok terlalu cepet ya. Dia diam aja tengah-tengah, bikin dia malah ketabrak sama Leclerc dan terpental mobilnya menuju gravel. Mobilnya hancur dan out dari balapan. Dan setelah dia out, dengan berpikir Leclerc akan mundur saat tikungan 1, ya nggak kayak gitu bro. Leclerc juga lagi fight sama Verstappen anjir di sisi dalam, masa ya Leclerc total mundur aja demi lu masuk. Dia nggak bisa belok juga kan, lu main masuk-masuk aja udah kayak keluar Indomaret. Tanpa mikirin sisi dalamnya yang ada Max Verstappen. Ya buat gue ini racing incident sih, karena nggak ada yang harus di penalti. Tapi kalau mau lebih disalahin ya, mungkin salahnya tuh lebih ke Perez. Tapi kalau sampai ada nyalain Leclerc, wah parah sih anjir. Udah kita pas podium Leclerc malah disorakin lagi. Dan marahnya di grandstand fansnya Ferrari dipukulin anjir sama fansnya Checo. Buset, ini apa nih, karbitan anjir. Kecewa banget sih gue sadadain sama fans Checo semalam. Bukan fans Checo sebenarnya sih, itu kayak fans karbitan, itu fans Meksiko itu. Semoga kedepannya nggak ada lagi lah kejadian-kejadian kayak gini gitu, rusuh kayak gini aja kayak apaan tahu. Dan kata gue teh ya, insidennya tuh buat Perez ini pergerakan nyalip yang nggak gue expect dari orang yang sepengalaman dia sih. Tapi well, namanya balapan, apapun bisa terjadi. Semoga besok bisa lebih kalem dan lancar balapannya. Norris epic comeback. Semua masalah Norris berawal dari mobil McLaren yang masalah fuel pump di kualifikasi 1, yang bikin Norris keluarnya agak lama dan juga agak ngaret saat di kualifikasi awal dan hampir kehabisan waktu buat cetak lap time. Tapi saat udah bisa cetak lap time, dapat 2 kesempatan, tapi dua-duanya rungkat. Yang pertama, dia bikin mistake, dan lap yang kedua, dia gagal bikin waktu karena ada Alonso yang nge-spin di tikungan 1, emang nyebelin, dan bikin bendera caution keluar, artinya semua orang harus pelan-pelan. Jadilah tuh dia start ke-17 anjir. Tapi semua nggak bikin dia gentar. Dia comeback dengan epic dan juga pakai strategi yang brilian. Strategi awal pakai ban soft untuk naik posisi di awal dan stop lumayan early pakai ban hard. Lanjut nyalip perbaiki satu persatu posisinya. Tapi sedikit sayang pas udah ganti ban dan posisinya agak ke belakang, red flagnya malah keluar dan bikin dia sedikit kerja ekstra lagi buat nyalip orang-orang di depannya. Nyalip satu persatu dari posisi ke-10, ke-9, ke-8, ke-7, ke-6, hingga ke-5 nyalip Russell dengan epic dari sisi luar dan juga switchback banget. Kencang sepanjang weekend, pace balapannya luar biasa gacor, bikin dia naik 12 posisi anjir. Start ke-17, finish ke-5. Aneh dia start di depan bakal lebih wow sih kayaknya sih. Dan bahkan Norris ini pace-nya emang mirip-mirip imbang sama top 3. Kedepannya quali-nya jangan sampai salah deh, karena quali itu ngaruh banget sama hasil balapannya anjir, sama hari minggunya gitu loh. Yap, itulah rangkuman dari apa aja yang terjadi di balapan kemarin episode 19. See you at Brazil next week. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.